Setelah mereka berlatih dengan sangat keras, akhirnya mereka pergi untuk mencari manusia bertopeng Anbu tersebut. Baymax dan Hero mencari manusia bertopeng Anbu tersebut mengikuti arah Micropod. Lalu saat mereka mengendap-endap, Hero tak sengaja melihat logo burung walet. Dan saat ia berusaha untuk menyergap manusia bertopeng itu, tiba-tiba saja ada mobil yang datang. Dan ternyata mereka adalah teman-teman Hero yang kebetulan melihat Hero di jalan. Hero menjelaskan mengapa ia berada di tempat itu. Tiba-tiba saja saat mereka sedang berbincang-bincang, manusia bertopeng itu muncul dari belakang mereka yang berencana untuk melempar sebuah balok besar yang keras kepada mereka semua. Akhirnya terjadi adegan kejar-kejaran yang berakhir mereka selamat dengan tercebur ke laut. Kemudian saat mereka berjalan dengan basah kuyup, Fred tiba-tiba saja menyelonong ingin masuk ke sebuah rumah besar yang mewah. Hero dan yang lainnya terkejut, mereka tidak percaya bahwa rumah mewah tersebut milik Fred. Akhirnya mereka pun berdiskusi dan membangun strategi untuk mencari manusia bertopeng itu. Hero mengungkap apa yang dilihatnya tadi, yaitu logo burung walet yang dibawa manusia bertopeng itu. Fred curiga bahwa itu semua ulah dari Pak Cray, karena Pak Cray orangnya sangat ambisius dalam hal penelitian. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk melatih dan membuat skin seperti layaknya superhero. Mereka berlatih dengan mengembangkan keahliannya masing-masing. Akhirnya mereka bergegas mencari manusia bertopeng itu dengan mengandalkan Baymax untuk men-scan keberadaan orang bertopeng tersebut. Setelah sampai sebuah tempat yang diduga sebagai markas manusia bertopeng yang berada di pulau terpencil, mereka akhirnya melihat sekitar, namun tidak ditemukan keberadaan manusia bertopeng itu. Akan tetapi, mereka menemukan sebuah tempat yang sepertinya itu adalah tempat penelitian. Di sana mereka juga menemukan sebuah video rekaman yang isinya adalah proyek penelitian yang dikerjakan oleh Pak Cray. Sepertinya Pak Cray berencana membuat alat transport. Pada percobaan pertama menggunakan topi yang akhirnya berhasil diteleport. Pada percobaan kedua menggunakan sosok gadis yang sangat cantik, Bahenol Smleho tak kendor-kendor. Namun percobaan itu gagal yang mengakibatkan gadis itu tak kunjung kembali pulang seperti Bang Toyib. Kemudian saat Hero dan teman-temannya sedang enak-enak lihat video, lalu tiba-tiba saja dari belakang ada manusia bertopeng melempar batu pada mereka. Sungguh usil manusia bertopeng ini. Untung ada Baymax yang menahan batu itu. Terjadi adegan kejar-kejaran lagi dan lagi, dan akhirnya Hero menabrak manusia bertopeng yang ternyata ia adalah Pak Robert, seseorang yang dikagumi oleh Hero. Jadi ternyata selama ini Pak Robert itu munafik. Dia berlagak manis, berlagak baik hati, padahal hatinya busuk. Sungguh kejam Pak Robert. Ternyata Pak Robert menggunakan micropodnya untuk menyelamatkan diri dari ledakan itu pada saat selesai pameran. Di saat mereka adu mulut, Hero sangat marah dan menyuruh Baymax untuk menyerang Pak Robert. Namun Baymax tidak mau karena dia telah diprogram untuk tidak menyakiti manusia. Karena tidak omes itu apa ya? Tidak omes. Ya searching aja di Google ya. Karena tidak omes, Hero mencabut chips milik Tadashi yang isinya itu tentang kebaikan, yang mengakibatkan Baymax arogan dan tidak terkontrol. Namun pada saat Baymax akan menembakkan senjata roket dari tangannya, Baymax dihentikan oleh Honey Lemon dan memasukkan chipsnya lagi ke Baymax, yang membuat
Bimax menjadi normal, Hiro semakin marah karena ulah dari temannya. Hiro ingin membalas dendam atas kematian kakaknya. Teman-temannya berusaha memberikan penjelasan agar Hiro tidak melakukan tindakan yang anarkis karena tujuan sebenarnya adalah menangkap manusia bertopeng, bukan malah melukainya. Hiro pun ngambek dan meninggalkan teman-temannya. Ngambekan. Ini kalau orang baperan itu seperti ini. Selalu ingin dimengerti, tapi tidak mau mengerti. Ya Allah, kayak mantanku. Ya apa yo kabare? Saat Hiro mulai frustasi, Bimax menyadarkan Hiro dengan melihatkan video saat Bimax dibuat oleh Tadashi. Hiro pun luluh hatinya. Dan Hiro meminta maaf atas perbuatannya kepada teman-temannya karena Hiro sadar bahwa kekerasan tidak akan mengubah segalanya. Balas dendam apapun itu, lebih baik jangan. Jadilah orang yang ikhlas, jangan jadi orang pendendam. Karena Pak Sunar pernah berkata, orang yang dendam itu bukan orang yang sabar. Sungguh bijak. Mereka pun merencanakan untuk menangkap Pak Robert dan ternyata perbuatan Pak Robert itu disebabkan oleh proyek milik Pak Kray. Karena pada saat itu yang ternyata wanita cantik yang dilihat tadi yang menghilang tak pulang-pulang seperti Bang Toyib itu adalah putri dari Pak Robert. Wow, ternyata anak Pak Robert itu dijadikan bahan percobaan dari proyek Pak Kray tersebut. Wah, sungguh kurang ajar Pak Kray ini. Jadi Pak Robert ingin membalas dendam kepada Pak Kray atas perbuatannya dengan memanfaatkan mikrobot milik Hiro. Lalu pada saat Pak Kray kampanye tentang kampus yang dibangun oleh Pak Kray yang akan diresmikan, tiba-tiba saja Pak Robert menyerang. Pak Robert berencana memasukkan Pak Kray ke dalam portal seperti yang dialami putrinya. Portal tersebut mengakibatkan seluruh gedung yang dibuat oleh Pak Kray itu terhisap dan hancur seketika. Pada saat Pak Robert berbincang-bincang dengan Pak Kray, tiba-tiba saja superhero kita datang dengan ilmu yang telah dipelajarinya. Terjadi pertarungan yang epik yang akhirnya Pak Robert dapat dilumpuhkan. Namun masalahnya belum selesai kawan-kawan, karena portalnya masih menyala yang membuat seluruh kota terhisap. Mereka berusaha melarikan diri, namun Bimax mendapati sensor seseorang yang ada di dalam portal itu, yang ternyata itu seorang wanita yang tertidur panjang. Diduga wanita itu adalah putri dari Pak Robert yang masih hidup ternyata. Akhirnya Hiro dan Bimax berencana menyelamatkan wanita itu dengan masuk ke dalam portal. Setelah menemukan wanita itu, Bimax dan Hiro berencana keluar. Namun karena ada batu besar yang menghalangi Bimax pun mengorbankan dirinya untuk Hiro agar Hiro selamat dari ancaman portal itu. Bimax kemudian menembakkan roket tangannya untuk menyelamatkan Hiro dan wanita itu agar bisa keluar dari portal. Terjadilah drama yang menyedihkan. Saya sendiri yang melihat film ini sungguh terharu, sungguh sedih, sangat-sangat sedih. Kemudian setelah keluar dari portal, Pak Kray ditangkap karena perbuatannya. Hiro merasa sedih karena harus kehilangan Bimax, seorang robot yang dianggap sebagai kakaknya karena kakaknya sudah meninggal. Karena itu Bimax dianggap kakak. Ya, seperti itulah. Keadaan pun menjadi kembali normal, tentram, damai. Hari demi hari telah dilewati. Hiro sendiri tanpa ada kekasih, belas kasih. Bimax tidak ada, kakak tidak ada, sungguh tragis nasibmu nak. Lalu kemudian pada saat Hiro membuka kardus yang di dalamnya ada tangan milik Bimax, kenangan Bimax satu-satunya. Hiro melakukan jabat tangan dan ternyata menemukan chip milik Bimax yang ternyata ada di genggamannya. Hiro pun senang karena dapat mengaktifkan kembali Bimax. Film pun berakhir, film pun tamat, film pun bersambung. Itulah alur film dari Big Hero 6 yang memang endingnya sangat membahagiakan. Jadi kesimpulan dari film ini, amanah yang dapat dari film ini adalah persahabatan yang begitu kental
yang begitu kokoh diperlihatkan dari teman-teman BMX, teman-teman dari hero ini. Sungguh luar biasa teman-teman BMX ini melihat seorang hero yang ditinggal sendiri oleh orang tua, kakaknya, yang sempat juga ditinggal oleh BMX. Mereka selalu menyupport apapun yang terjadi. Itulah arti persahabatan. Karena Pak Sunar pernah berkata, persahabatan itu bagaikan kepompong. Persahabatan itu bagaikan kepompong yang nantinya akan tumbuh menjadi kupu-kupu yang indah. Persahabatan itu seperti sendal jepit yang kalau satunya putus, maka dia akan pincang, jalannya tidak akan enak. Seperti itulah persahabatan. Terima kasih dari kami berdua apabila ada salah-salah kata atau hilaf mungkin, karena kita semua tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu kami mohon maaf sebesar-besarnya, sebesar apapun itu, sebesar apapun itu, kami mohon maaf. Apabila tidak dimaafkan, ya sudah, kami cuma bisa berusaha. Terima kasih. Sekian. Terima kasih.